Halo Sobat Volley Mania, berikut hasil pertandingan putaran pertama pekan pertama Proliga 2026 dari awal hingga hari ketiga tanggal 10 Januari tahun 2026. Persaingan di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, semakin memanas di hari ketiga Proliga 2026. Seperti apa update lengkapnya? Mari kita simak satu persatu. Kita mulai dari hasil pertandingan terbaru kemarin, Sabtu, tanggal 10 Januari tahun 2026. Tim Putri Ponska Plus Pupuk Indonesia atau Gresik Petrokimia menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kandidat kuat juara musim ini. Menghadapi Medan Falcons, skuad asuhan Alessandro Lodi ini menang telak 3 set langsung dengan skor meyakinkan 3-0 dengan skor set 25-15, 25-10, dan 25-16. Sela Bernadetta tampil solid dengan blok-blok kokohnya, sementara Medi Yoku serta duo asing Ani Michem dan Oleksandra Baitsenko berkali-kali menembus pertahanan Falcons. Sebaliknya, Medan Falcons harus rela menelan kekalahan kedua mereka musim ini setelah sebelumnya juga dibekuk Popsivo Polwan. Sementara itu, di sektor putra Lavani menang telak 3-0 melawan Garuda Jaya dengan skor set 25-16, 25-17, dan 25-13. Kematangan pemain Lavani seperti Boy Arnes dan Hendra Kurniawan terlihat jelas dalam mengatasi perlawanan tim debutan Garuda Jaya yang mayoritas diisi pemain muda. Kemenangan ini membuat Lavani mengantongi 3 poin penuh dan menempel ketat Bayangkara Presisi di papan atas klasemen sementara sektor putra. Kita sedikit menoleh ke belakang pada laga hari Jumat kemarin yang benar-benar gila. Remontada Megawati, Jakarta Pertamina Enduro melakukan comeback epik atas Jakarta Electric PLN, sempat tertinggal 0-2, Mega dan kawan-kawan bangkit dan menang 3-2 dengan skor set 20-25, 22-25, 25-22, 25-17, dan 15-9, Megawati menyumbang 20 poin, sementara top skor JPE dipegang Yana Shecerban dengan 23 poin. Sementara itu, nasib Livin Mandiri berbeda dengan Mega. Yola Yuliana harus menelan pil pahit bersama Jakarta Livin Mandiri. Mereka harus mengakui keunggulan Bandung BJB tanda mata dengan skor telak 0-3 dengan skor set 21-25, 15-25, dan 21-25. Blok rapat dari tim BJB menjadi tembok besar bagi pasukan anak SMA Livin Mandiri. Dengan hasil tersebut hingga hari ini, berikut adalah klasemen sementara sektor Putri Proliga 2026. Yang pertama ada Ponska Plus Pupuk Indonesia, 3 poin, unggul rasio poin. Urutan kedua Bandung BJB tanda mata dengan 3 poin. Ketiga Jakarta Popsivo Polwan, 3 poin. Keempat yaitu Jakarta Pertamina Enduro, 2 poin. Kelima Jakarta Electric PLN dengan 1 poin. Keenam ada Jakarta Livin Mandiri 0 poin. Medan Falcons juga 0 poin. Untuk di sektor putra, Jakarta Bayangkara Presisi dan Jakarta Lavani Alobang Elektrik mendapatkan 3 poin dengan sama-sama menang 3-0. Sedangkan Jakarta Garuda Jaya dan Medan Falcons Tirta Bagasasi sementara masih 0 poin. Itulah rekap voli hari ini dan kemarin. Jadwal selanjutnya nanti Minggu, tanggal 11 Januari ada Jakarta Electric PLN melawan Jakarta Livin Mandiri pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Jakarta Popsivo Polwan melawan Bandung BJB tanda mata pukul 16.00 WIB, dan di sektor putra Bayangkara Presisi akan melawan Surabaya Samator pada pukul 19.00 WIB. Persaingan akan semakin sengit menutup pekan pertama di Pontianak. Siapa tim jagoan kalian yang menurut kalian bakal konsisten di puncak klasemen? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update Proliga tercepat. Sampai jumpa. Sobat Volley, kita tahu track record Yola Yuliana itu mentereng banget. Dia adalah langganan juara. Tapi keputusan Yola bergabung dengan Jakarta Livin Mandiri di musim 2026 ini benar-benar di luar prediksi banyak orang. Kenapa bukan tim raksasa yang sudah mapan?
Di usia 31 tahun, Yola sepertinya sedang mencari tantangan baru yang lebih dari sekadar angkat piala. Bergabung dengan Jakarta Livin Mandiri artinya Yola harus memulai semuanya dari nol. Tim ini baru, sistemnya baru, dan rekan-rekannya, ya, mereka adalah anak-anak muda yang mungkin dulu cuma bisa lihat Yola lewat layar televisi. Langkah ini menunjukkan kematangan mental seorang Yola Yuliana. Dia nggak lagi mengejar statistik pribadi, tapi dia ingin mewariskan pengalamannya. Menjadi kapten di tim muda adalah cara Yola untuk memberikan kontribusi nyata bagi masa depan voli putri Indonesia. Tapi percayalah, tantangannya nggak segampang yang kita bayangkan. Sekarang mari kita lihat siapa saja yang akan dipimpin oleh Yola. Jakarta Livin Mandiri benar-benar melakukan gebrakan yang berani. Atau mungkin sebagian orang bilang, nekat. Skuad mereka didominasi oleh pemain kelahiran tahun 2006, 2007, bahkan ada yang lahir tahun 2009. Artinya, saat Yola sudah memenangkan gelar Proliga pertamanya, adik-adik ini mungkin baru masuk sekolah dasar. Secara rata-rata, usia pemain di tim ini adalah 17 tahun, setara dengan anak kelas 2 atau 3 SMA. Inilah alasan kenapa tim ini dijuluki skuad anak SMA. Mereka adalah talenta-talenta muda yang diambil dari berbagai akademi voli di seluruh Indonesia. Secara fisik, mereka punya potensi besar, lompatannya tinggi, semangatnya meledak-ledak. Tapi ingat, Proliga itu bukan sekadar turnamen antar sekolah, ini adalah liga profesional dengan tekanan mental yang luar biasa besar, menghadapi lawan yang lebih senior, menghadapi ribuan penonton, hingga menghadapi sorotan kamera. Disinilah peran Yola menjadi sangat krusial. Bayangkan jika situasi di lapangan, seorang pemain berusia 15 tahun melakukan kesalahan servis di poin kritis, mentalnya pasti langsung drop. Disinilah Yola harus hadir, dia nggak boleh cuma marah, tapi harus bisa membangkitkan kembali kepercayaan diri si pemain dalam hitungan detik. Yola mengakui kalau dia harus ekstra sabar, gaya komunikasinya harus diubah. Dia nggak bisa menyamakan cara bicara ke pemain senior dengan anak-anak yang emosinya masih labil. Ini adalah ujian kesabaran tingkat tinggi bagi seorang Yola Yuliana. Dia harus memastikan, anak-anaknya, ini nggak demam panggung saat harus berhadapan dengan pemain-pemain asing top dunia yang juga meramaikan Proliga tahun ini. Sobat Voli, kita nggak perlu menunggu lama untuk melihat aksi Mama Yola dan skuad mudanya. Ujian perdana mereka akan langsung tersaji di laga pembuka Proliga 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, pada Kamis, tanggal 8 Januari nanti. Lawan mereka nggak main-main, Jakarta Electric PLN, tim yang punya sejarah panjang dan diperkuat pemain-pemain berpengalaman. Kunci dari pertandingan ini ada pada bagaimana dia bisa mengatur ritme permainan dan bagaimana dia menjaga api semangat adik-adiknya agar tidak padam saat ditekan lawan. Kalau Livin Mandiri bisa mencuri set atau bahkan memenangkan pertandingan ini, maka ini akan jadi kejutan terbesar di pekan pertama Proliga 2026. Tapi yang lebih penting dari sekadar menang kalah adalah bagaimana proses pendewasaan para pemain muda ini di bawah bimbingan Yola. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah strategi Jakarta Livin Mandiri dengan skuad mudanya ini bakal berhasil? Atau justru Yola Yuliana bakal kewalahan? Karena harus menjadi ibu untuk anak-anak SMA di panggung sekeras Proliga, jangan lupa saksikan dan dukung aksi Yola Yuliana dan Jakarta Livin Mandiri mulai Kamis besok. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan sebutan Mama Yola untuk musim ini? Haha.